selamat datang di channel Biha Korslet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bab 511. Ketika Austin melihat Ibu Gary masuk, ia mengikutinya dari belakang, siap melihat apa yang akan dilakukannya pada Nara. Sekarang, seluruh fokusnya tertuju pada Nara, dan ia ingin mengenal semua orang yang berhubungan dengannya. Gary tadi, Austin sering menindas Gary di masa lalu, dan mereka cukup akrab. Ibu Gary dianggap sebagai sepupu jauh Lady Yale, jadi kedua keluarga itu memiliki hubungan yang relatif baik. Namun, latar belakang keluarga Spencer tidak sebanding dengan keluarga Yale, jadi Ibu Gary selalu tampak terlalu bersemangat untuk menyenangkan Lady Yale, yang tidak disukai Austin. Dia terus-menerus menindas Gary secara diam-diam. Ia mengikuti beberapa langkah namun berhenti saat mendekati rumah Nara. Ia teringat bagaimana Nara baru saja menyuruhnya pergi dan ekspresi marah di wajahnya saat melihatnya, dan tiba-tiba, ia tidak berani melangkah maju atau memasuki rumah Nara. Ia takut adiknya akan semakin membencinya dan akan marah lagi karena dirinya. Perkataan Matias terngiang di benaknya, kalau kamu tidak ingin Nara beristirahat dengan baik, ya sudah, datang saja. Pada akhirnya, Austin berhenti dan tidak masuk. Ia tidak tahu apa yang terjadi di dalam dan merasa khawatir sampai ia melihat Gary datang dengan tergesa-gesa. Austin akhirnya bersandar di dinding dan menundukkan kepalanya. Apa yang harus dia lakukan agar adiknya memperlakukannya lebih baik? Hentikan. Saat suara Gary terdengar, Ibu Gary terkejut dan menoleh. Nara juga melihat ke arah pintu dengan kaget, dan air mata mengalir di matanya saat melihat Gary. Matanya berkaca-kaca. Gary mengenakan kacamata berbingkai emas dan memancarkan aura sastra. Tubuhnya ramping dan wajahnya tersenyum lembut. Namun, kini, ia menatap ibunya, begitu terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa. Ia bergegas maju, melangkah di depan Nara, mendorong ibunya, dan berteriak, "Bu, apa yang ibu lakukan?" Kemudian dia berbalik dan membantu Nara berdiri dari tanah. Dia dengan panik memeriksa tubuh Nara. "Nara, kamu baik-baik saja. Apa yang ibu lakukan padamu?" Dia ingin memeriksa Nara, tetapi dia tidak bisa melihat apapun karena dia berpakaian. Setelah Nara berdiri, dia melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata dalam bahasa isyarat, "Aku baik-baik saja." Baru kemudian Gary menoleh ke ibunya. "Bu, bagaimana bisa ibu melakukan ini pada Nara? Bukankah ibu berjanji akan memperlakukan Nara dengan baik?" Ibunya berusaha menyangkalnya. "Aku tidak melakukan apapun. Kenapa kamu begitu gelisah?" Gary langsung berteriak, "Aku mendengar semua yang kau lakukan dan katakan tadi." Melihat situasi itu, ibunya tahu dia tidak bisa menyembunyikannya dan mendengus dingin. Gary menatapnya, merasa kecewa. "Bukankah kamu bilang kamu tidak keberatan dengan latar belakang Nara?" "Aku tidak keberatan, tapi dia bisu." "Bagaimana mungkin aku tidak keberatan? Dia cacat, tapi kamu normal. Tidak bisakah kamu menemukan wanita normal? Dalam keluarga normal, siapa yang akan membiarkan putranya menikah dengan seorang bisu?" Suara marah ibunya membuat Gary terdiam sejenak. Ia menatap ibunya dengan bingung. "Jadi, bulan lalu ibu tidak sakit. Ibu hanya ingin menenangkanku dan mencegahku menemui Nara." Ibunya mendesah. "Gary, dengarkan aku dulu, oke? Meskipun keluarga Spencer kaya, kita bukan apa-apa di Clans. Kalau kamu menikahi wanita bisu tanpa status sosial, aku akan ditertawakan oleh teman-temanku. Tahukah kamu bahwa orang-orang itu sudah mengejekku di belakangku karena selalu berusaha menjilat Lady Yale?" Gary berteriak, "Kalau begitu jangan menjilat. Kenapa kamu harus menyenangkan orang lain dengan cara apapun?" Ibunya mendesah lagi. "Aku hanya melakukannya demi keluarga Spencer. Menurutmu, bagaimana perusahaan elektronik kita bisa bertahan? Tanpa keluarga Yale yang memberi kita proyek dari waktu ke waktu, kita pasti sudah lama melarat." Gary terdiam. Ibunya terus menangis. "Aku melakukan ini semua demi keluarga kita. Bagaimana mungkin kau melakukan ini? Aku ibumu. Apa kau akan menentangku demi seorang wanita?" Gary menegang. "Jika kau tidak menyukai Nara, kau bisa saja mengatakannya padaku. Mengapa berpura-pura semuanya baik-baik saja di satu sisi dan mengendalikanku di sisi lain?" Ibunya mengejek. "Apa aku tidak mengenalmu? Sejak kecil, bukankah kau selalu berencana untuk mendapatkannya setiap kali aku tidak menyetujui sesuatu yang kau inginkan? Bisakah aku menghentikanmu?" "Gary,
Bangun. Gadis bisu ini tidak cocok untukmu. Dia melangkah maju, berbicara dengan sungguh-sungguh. Kau akan mengambil alih bisnis keluarga. Istrimu perlu membantumu bersosialisasi sebagai seorang wanita, tetapi dia bisu. Bagaimana dia bisa membantumu? Gary membalas, itu bukan pernikahan yang kuinginkan. Aku juga tidak butuh banyak harta. Uang yang kita punya sudah cukup. Apa maksudmu? Cukup. Seluruh dunia sedang mengalami krisis ekonomi. Dalam 10 tahun atau lebih, uang itu akan didevaluasi. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup tanpa rasa khawatir seumur hidup? Biar ku beritahu, aku sudah memilih kandidat untukmu. Lupakan gadis bisu ini. Gary tercengang. Kau sudah memilih satu untukku. Siapa dia? Ibunya berkata, tentu saja, itu Nona Yale. Putri Nona Yale. Gary mencibir. Kau meremehkan Nara tapi kau pikir Lady Yale akan menghormati keluarga kita. Apakah mereka akan membiarkan putri mereka menikah dengan status yang lebih rendah darinya dan menjadi bagian dari keluarga kita? Ibunya kemudian berkata, apa yang kau tahu? Kudengar putri keluarga Yale telah ditemukan, tetapi dia tumbuh di daerah kumuh. Keluarga baik-baik tidak akan menginginkannya, tetapi keluarga kita tidak keberatan. Mereka akan membiarkannya menikah dengan orang yang statusnya lebih rendah darimu. Bersikaplah baik kepada putrinya, aku akan membuat Lady Yale bahagia. Apakah menurutmu Lady Yale akan membiarkan putrinya menderita? Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Gary, aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Kamu dan gadis bisu itu tidak akan punya masa depan, tetapi dengan putri Lady Yale, kamu akan punya masa depan yang cerah. Kudengar keluarga Yale merasa sangat berutang budi kepada putri ini dan berencana untuk memberinya sepertiga dari bagian keluarga. Austin tidak selalu menindasmu sejak kamu masih kecil. Percayalah, dia merasa paling bersalah terhadap saudari ini. Jika kamu menikahinya, dia akan memperlakukanmu dengan sangat baik di masa depan. Dia melangkah maju dan meraih tangan Gary. Gary, jadilah anak yang baik. Pulanglah bersamaku, oke. Kita menjauh dari gadis bisu ini. Oke. Namun sesaat kemudian, Gary menepis tangannya. Kau pikir kau telah melakukan kebaikan besar bagi keluarga kita, tetapi pernahkah kau bertanya apa pendapatku? Ia berdiri di hadapan Nara dan berkata kepada ibunya, Bu, aku katakan padamu, aku memilih Nara. Bab 512. Terlindung di belakang Gary, Nara menitikkan air mata saat mendengar kata-katanya sambil menatapnya dengan penuh emosi. Dia polos seperti gadis yang belum pernah jatuh cinta, dan gagasan harus berpisah dengan Gary membuatnya tertekan. Sekarang setelah Gary dengan tegas memilihnya, keraguan samar yang muncul dalam benaknya membuatnya merasa bersalah. Lagi pula, jika Gary melawan ibunya demi kebaikannya, bagaimana mungkin ibunya bisa mundur? Nyonya Spencer, alias ibu Gary, menatap lurus melewati Gary ke arah Nara di belakangnya saat mendengar kata-kata itu. Nara, benar, dengar, Nona muda, karena aku tidak bisa berunding dengan anakku, biarkan aku bicara padamu. Aku meminta kalian berdua untuk putus demi kebaikan kalian. Pikirkanlah, kalian berdua berasal dari dunia yang berbeda. Dia harus bersosialisasi dengan orang-orang elit saat dia mengambil alih perusahaan. Bantuan apa yang mungkin bisa kamu berikan? Tidakkah dia akan menganggapmu sebagai beban? Dan dengan latar belakangmu, bagaimana mungkin kau cocok untuk keluarga Spencer? Jika kau menikah dengannya, dia akan cepat atau lambat bosan padamu. Karena itu, kalian harus putus. Begini kesepakatannya, aku akan memberimu sejumlah uang agar kau bisa pergi ke luar negeri dan melarikan diri dari keluarga Yale. Anggap saja ini kompensasi untuk masa depan yang cerah. Mendengarkan kata-kata ini, Gary melihat ke arah Nara. Matanya jernih dan tak tergoyahkan. Menatapnya, Nara menggelengkan kepalanya ke arah Nyonya Spencer, melangkah maju dengan mantap, dan berdiri di samping Gary. Gary langsung memegang tangannya. Bu, tidak perlu mencoba memisahkan kami. Percayalah, kami tidak akan berpisah. Aku sudah memutuskan untuk hanya mencintai Nara seumur hidupku. Kalau suatu saat nanti aku berubah pikiran, kalau suatu saat nanti aku mengecewakannya, semoga aku disambar petir dan tidak mati dengan baik. Nara melangkah maju dengan cepat, menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan membiarkannya mengatakan hal-hal seperti itu. Nyonya Spencer kemudian berteriak dengan marah, dasar kau makhluk tak tahu terima kasih. Kau sama sekali tidak peduli pada ibumu. Apa kau ingin membuatku terkena serangan jantung? Sambil terengah-engah, Nyonya Spencer memegangi dadanya.
Namun, Gary tidak menyerah. Bu, percaya atau tidak, aku suka Nara. Kualitas ketenangan yang dimilikinya adalah kehidupan yang damai yang selalu kuinginkan. Setiap orang mengejar hal yang berbeda. Ibu ingin keluarga Spencer tumbuh lebih besar dan lebih kaya, tetapi yang kuinginkan hanyalah menjalani kehidupan yang sederhana dan bahagia. Hanya memiliki kehidupan yang stabil bersama Nara sudah cukup. Tolong hentikan melakukan ini pada kami, oke? Nyonya Spencer langsung berkata, tidak. Sudah kubilang, aku tidak akan mengizinkannya. Bahkan jika kamu tidak mau, kamu tetap melakukannya. Gary berkata, aku tidak akan pulang bersamamu. Aku sudah dewasa sekarang, sudah lulus kuliah. Aku bisa memutuskan hidupku sendiri. Dia berkata, kamu boleh pergi sekarang. Aku ingin bersama Nara. Jika kamu tidak membantuku berdamai dengan keluarga Yale, aku akan tetap di sini untuk melindunginya. Nyonya Spencer berteriak marah, apa yang bisa kau lindungi darinya? Kau tidak tahu betapa bajingannya Austin. Kakimu jadi lemas saat melihatnya, jadi apa yang akan kau lakukan saat dia datang ke sini saat kau masih ada? Gary selalu bersikap malu-malu, dan kedua kakinya gemetar ketakutan mendengar kata-kata Nara, tetapi dia berdiri di hadapan Nara dan menjawab dengan tegas, aku bisa menerima pukulan bersama Nara. Nyonya Spencer terdiam. Gary menatap Nara dengan emosi yang tulus, tatapannya serius dan terus-menerus. Nara, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Bahkan jika aku tidak berguna, aku tidak akan membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Mendengar ucapannya, Nara semakin tersentuh. Ia langsung melambaikan tangannya, ingin mengatakan tidak perlu dan Austin tidak akan memukulnya lagi. Dia ingin mengatakan, aku putri kecil dari keluarga Yale. Namun sebelum ia sempat berbicara, Nyonya Spencer tiba-tiba mencengkeram dadanya dan terjatuh ke belakang. Ia terhuyung beberapa langkah dan bersandar ke dinding. Gary terkejut dan berseru, Bu. Gary mendukung ibunya dan menoleh ke Nara. Nara, kemari dan lihat apa yang terjadi pada ibuku. Apakah dia baik-baik saja? Nara pun panik dan langsung melangkah maju. Bagaimanapun, dia adalah seorang dokter, dan setelah memeriksa Nyonya Spencer dengan cepat, dia menyadari sesuatu dan melambaikan tangannya ke arah Gary, memberi isyarat dan menjelaskan, ibumu baik-baik saja, dia berpura-pura. Gary bertanya pada Nyonya Spencer, Bu, ibu berpura-pura. Mendengar ini, Nyonya Spencer menatap Nara dengan tajam dan segera menoleh ke Gary, apakah aku berpura-pura sakit dada? Apa yang diketahui gadis ini? Dia hanya seorang mahasiswa kedokteran. Gary, apakah kamu tidak peduli dengan ibumu lagi? Gary tampak bingung. Tetapi Nara menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia tahu apa yang sedang dibicarakannya. Nyonya Spencer kemudian mulai menangis lagi, sambil memegangi dadanya. Aku sudah berusaha keras untuk membuatmu sakit jantung, dan beginilah caramu memperlakukanku. Gary, aku sudah susah payah membesarkanmu. Apa menurutmu itu adil? Apa kamu ingat ketika aku diganggu, dan saat masih kecil, kamu memelukku dan berkata bahwa jika kamu besar nanti, kamu akan sukses dan membuatku bangga. Apakah ini caramu membalas budiku? Membawa pulang seorang bisu untuk membuatku menjadi bahan tertawaan keluarga dan teman. Lebih baik aku mati saja. Kalau kamu mau bersama Nara ini, aku akan mati. Gary menatapnya. Bu, berhentilah berpura-pura, Nara adalah siswa terbaik di kelasnya, dan diagnosisnya tidak mungkin salah. Kamu sama sekali tidak merasakan nyeri dada. Nara mengangguk pada Gary. Nyonya Spencer membeku, dan dia sangat marah melihat Gary begitu mempercayai Nara. Dia menatap Gary dengan tajam dan berteriak, apakah kamu yakin tidak akan mendengarkanku? Gary mengangguk. Kali ini, aku harus teguh pada jalan yang kupilih. Bu, berhentilah mendesakku. Pulanglah. Kita berdua harus tenang dan berpikir matang-matang tentang masa depanku. Apakah aku hidup untukmu atau untuk diriku sendiri? Bu, setelah bertahun-tahun membandingkan dirimu dengan orang lain, apakah ibu bahagia? Nyonya Spencer berteriak dengan marah, saya senang. Selama itu baik untukmu dan keluarga, saya senang. Gary, kamu mengecewakan saya. Kamu harus pulang bersamaku hari ini. Aku bilang, aku tidak akan kembali. Gary tetap teguh dan bertekad. Mendengar ini, Nyonya Spencer berdiri, mendorong Gary dan Nara ke samping, dan menyerbu ke kamar Nara. Saat Nara berdiri kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, Nyonya Spencer tiba-tiba menyerbu keluar. Dia memegang pisau dapur yang ditemukannya di rumah,
Ekspresinya sekarang menunjukkan jejak kegilaan saat dia menatap langsung ke arah Gary. Gary yang khawatir, segera melindungi Nara di belakangnya. Bu, apa yang sedang ibu lakukan? Nyonya Spencer mencibir tetapi tidak maju dengan pisaunya. Sebaliknya, dia menempelkannya di lehernya, melotot ke Gary, dan meraung, katakan padaku, apakah kau memilih dia atau aku? Jika kau memilih dia, aku akan mengakhiri hidupku tepat di depan matamu. Bab 513. Perkataan Nyonya Spencer membuat Nara dan Gary tercengang, keduanya menatapnya dengan bingung. Gary mengerutkan kening dan berkata, Bu, kenapa? Kenapa ibu bersikap ekstrim sekali? Ibu tidak akan bunuh diri, kan? Nyonya Spencer tertawa dingin. Dengan ayunan tangannya, pisau tajam itu langsung membuat luka kecil dan dangkal di lehernya. Bahkan Nara pun melangkah maju karena terkejut, apalagi Gary yang berteriak kaget. Nara melambaikan tangannya karena terkejut, menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia benar-benar ketakutan. Namun, Nyonya Spencer mundur dan berteriak, jangan mendekat. Mendekatlah, aku akan mati di depan matamu. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, baik Gary maupun Nara terlalu takut untuk mendekat. Nyonya Spencer menatap Gary dan berkata perlahan, saya selalu berkemauan keras. Saya membesarkanmu, putra satu-satunya saya, bukan untuk kau perbudak demi seorang bisu. Gary, saya bertanya padamu, apakah kau akan putus dengannya atau tidak? Mata Gary terbelalak kaget saat dia menatap Nyonya Spencer. Nara pun tercengang, terpaku di tempatnya. Gary mengepalkan tangannya. Bu, tolong jangan lakukan ini. Mari kita bicarakan ini baik-baik, oke? Tolong jangan. Namun, Nyonya Spencer meraung marah, saya mencoba berbicara baik-baik dengan Anda, tetapi Anda tidak mendengarkan saya. Gary, ini semua salah Anda. Anda masih muda sekarang dan tidak mengerti kesulitan dan ketidaknyamanan hidup dengan seorang bisu. Saya melahirkan Anda dengan sehat, bukan untuk membuat Anda merawat orang lain, saya tidak ingin kehidupan masa depan Anda terpuruk karena seorang bisu. Apakah saya salah? Gary menggelengkan kepalanya. Ibu tidak salah. Itu salahku, Bu. Aku telah mengecewakanmu. Tolong letakkan pisau itu, dan mari kita bicara, oke? Sepertinya aku tidak bisa menghubungimu lagi, kamu sudah dewasa dan tidak mau mendengarkanku. Mengenai jurusan kuliahmu, aku akan membiarkanmu memilih apapun yang kamu suka. Keluarga kita bergerak di bidang elektronik, dan kamu tidak memilih itu, kamu ingin mengambil jurusan kedokteran, jadi aku juga membiarkannya. Tapi pernikahan itu untuk seumur hidup. Aku tidak bisa membiarkanmu bersikap gegabah. Kamu harus mendengarkan aku dalam hal ini. Perkataan Nyonya Spencer nyaris membawa Gary ke ambang kehancuran. Tiba-tiba, Gary melangkah maju dan berlutut di hadapan Mrs. Spencer. Bu, aku mohon, tolong letakkan pisau itu. Jangan memaksaku, oke? Nyonya Spencer berkata, aku memaksamu demi kebaikanmu. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu putus dengan Nara? Gary menatapnya dengan penuh penderitaan. Nara melambaikan tangannya dengan panik, bergegas maju, dan memberi isyarat agar Gary menyerahkannya. Dia tidak ingin memikul beban pada hati nuraninya, sesuatu yang tidak dapat ditanggungnya. Namun Gary menggelengkan kepalanya. Tidak, Nara, aku tidak bisa meninggalkanmu. Nara terus memberi isyarat agar dia putus dengannya. Gary menggenggam tangannya erat-erat. Nara berusaha keras untuk mendorong Gary, tetapi tenaganya terlalu kuat. Nara, yang baru saja sembuh dari penyakit parah, tidak dapat melepaskan diri. Pada saat itu, ibu Gary berteriak, jika kamu memilihnya, aku akan mati agar kamu melihatnya. Aku serius dengan apa yang aku katakan. Setelah dia berbicara, tangannya bergerak dengan kuat, dan pisau itu menusuk lebih dalam. Lebih banyak darah mengalir ke bawah, dan Gary berteriak kaget, Bu, jangan. Dia melepaskan tangan Nara. Masih berlutut, dia bergerak ke sisi Mrs. Spencer dan memeluk erat kaki Nara. Bu, lepaskan. Maafkan dirimu. Jangan lakukan ini. Nara, menatap tangannya, merasakan kekosongan di dalam. Dia menoleh, menatap ke arah Nyonya Spencer, dan menyadari bahwa dia telah kalah dalam permainan ini. Tidak ada seorang anak pun yang tega melihat ibunya meninggal di depannya. Nara tersenyum pahit. Nyonya Spencer menatap Gary dengan tajam, kalian putus atau tidak? Darah di lehernya perlahan menetes, dan Gary langsung berkata, ya. Aku akan putus dengannya. Tolong, jangan lakukan ini, kumohon. Namun,
Nyonya Spencer masih tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia menatap Gary lagi. Kalau begitu, aku ingin kau berjanji akan pergi kencan buta dengan Putri Lady Yale. Apa kau setuju? Melihat darah yang mengalir dari lehernya, Gary tidak berani ragu lagi. Saya setuju, saya setuju. Saat itulah Nyonya Spencer akhirnya melepaskan cengkeramannya. Pisau itu berdenting di lantai, dan Nyonya Spencer menatap Nara dengan sikap seorang pemenang. Aku baru saja memintamu untuk putus dengan damai, dan kau menolak. Sekarang, jangan salahkan aku. Gary, pulanglah bersamaku. Gary melihat ke arah Nara. Mata Nara penuh dengan air mata. Mata Gary juga dipenuhi air mata. Tiba-tiba, dengan suara keras, dia berlutut di hadapan Nyonya Spencer lagi. Bu, aku mencintai Nara, sungguh. Tidak bisakah ibu berhenti memaksaku? Nyonya Spencer membalas, aku tidak memaksamu. Kau yang memaksaku. Aku tidak akan pernah setuju kau menikahinya. Gary terjatuh ke tanah. Dia menatap Nara dengan penuh penderitaan. Namun Nara memberi isyarat dengan tangannya. Memahami rasa sakit Gary, dia tidak ingin Gary membuat pilihan. Dia berusaha keras untuk memberitahu Gary, namaku Nara Yale. Aku adalah putri hilang dari keluarga Yale. Namun, Gary hanya bisa memahami beberapa kata umum dalam bahasa isyaratnya. Untuk kalimat yang lebih rumit, dia sama sekali tidak bisa mengerti. Komunikasi Nara di sekolah biasanya dilakukan dengan menulis di buku catatan atau mengirim pesan teks di telepon. Melihatnya menatapnya dengan tatapan kosong, Nara mulai mencari buku catatan dan pena di halaman yang telah ditendang Nyonya Spencer. Melihat hal itu, Nyonya Spencer langsung berteriak, Gary, pulanglah bersamaku, atau aku punya 100 cara untuk mati di hadapanmu. Gary perlahan berdiri dari tanah. Dia menatap Nara, lalu tiba-tiba membungkuk dalam padanya. Wajahnya dipenuhi air mata, dan dia merasa kalah saat berkata, Nara, maafkan aku. Dia berbalik untuk pergi. Nara segera meraih tangannya, sekali lagi menggunakan isyarat tangan, saya putri keluarga Yale. Saya Nona Yale. Sayangnya, Gary tidak bisa mengerti sama sekali. Dia menatap kosong ke arah Nara. Nyonya Spencer sudah bergegas menghampiri mereka. Dia menekan satu tangan ke luka di lehernya dengan darah mengalir melalui jari-jarinya, dan dengan tangan yang bebas, dia mendorong Nara menjauh. Anakku akan meninggalkanmu. Apa lagi yang kau inginkan? Dengan dorongan itu, Nara mundur selangkah. Gary menatapnya dengan sedih, tetapi ibunya menariknya. Ikut aku. Nara terjatuh ke tanah tetapi berhasil menemukan kertas yang terjatuh dari tangannya. Lalu dia membaca kata-kata yang ditulisnya untuk Nyonya Spencer. Mereka tidak akan menindasku lagi karena aku adalah putri kandung mereka yang telah lama hilang. Setelah membaca kalimat ini, mata Nara berbinar karena kegembiraan. Dia mengambil kertas itu dan kemudian bergegas ke depan Gary dan Mrs. Spencer, mengangkatnya agar mereka melihatnya. Gary, aku putri keluarga Yale. Kita tidak perlu putus. Bab 514. Gary menoleh untuk melihat secarik kertas di tangan Nara. Namun sebelum dia sempat melihatnya, Nyonya Spencer mendorong Nara menjauh. Dasar bisu, berhentilah mengganggu anakku. Jauhi dia. Dia akan menikah dengan Nona Yale. Terdorong mundur beberapa langkah, Nara berdiri tercengang, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Yang dapat dilakukannya hanyalah menyaksikan tanpa daya saat Gary dituntun pergi oleh Nyonya Spencer, matanya memerah karena enggan dan sedih. Ia terlalu lemah untuk berdiri diam. Setelah Gary dan Nyonya Spencer pergi, penglihatan Nara kabur, dan ia jatuh ke tanah. Begitu Gary meninggalkan area rumah-rumah kecil itu, raut wajahnya berubah sedih. Wajahnya dipenuhi keengganan. Dia akan melangkah beberapa langkah lalu menoleh ke belakang. Nyonya Spencer berkata, jangan menoleh ke belakang lagi. Biarkan dia menjadi cinta lamamu. Nak, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Seorang bisu cukup merepotkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu putus sekarang, kamu akan mengingat sifat-sifat baiknya. Kalau tidak, hidup kalian berdua akan berantakan. Gary berkata, Bu, tidak akan seperti itu. Nara dan aku sangat cocok bersama. Nyonya Spencer membentak, bagaimana mungkin tidak? Dengarkan aku, dan kau tidak akan membuat kesalahan. Juga, bersiaplah, aku akan mengajakmu bertemu Nona Yale besok. Gary hendak menolak ketika Nyonya Spencer berkata, jika kamu tidak pergi, aku akan bunuh diri saja. Nyonya Spencer memang kejam. Bahkan sekarang,
Gary ingat bahwa saat masih kecil, saat kedua orang tuanya bertengkar, ibunya mengancam akan melompat dari gedung, dan dia benar-benar melompat. Dari ketinggian lantai 3, dia beruntung karena terhalang sesuatu saat turun, atau dia akan mati. Setelah itu, ayahnya tidak berani memprovokasi dia lagi. Dia mendiktekan setiap keputusan di rumah. Pada saat ini, Gary sangat memahami ketidakberdayaan yang dirasakan ayahnya saat itu. Setelah mengantar Keira pergi, Matthias pergi membeli bahan makanan. Saat melewati pintu masuk gang, ia melihat Austin yang sedang membawa termos. Ia melangkah maju dan dengan paksa memberikan termos itu ke tangan Matthias. Matthias mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan? Kami tidak membutuhkannya. Austin mencibir, aku tahu kau terlalu sombong untuk memakan makananku. Tapi bagaimana dengan Nara? Dia lemah dan butuh nutrisi, katakan saja kau yang membelinya. Matthias ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tatapannya tertuju pada sayuran yang dibelinya. Orang lain mungkin tidak percaya bahwa mereka hidup sangat miskin di Clans, bahkan berjuang untuk membeli daging. Memikirkan wajah pucat Nara, Matthias mengatupkan rahangnya dan tidak bersikeras mengembalikan termos itu. Austin bersandar di dinding. Kau tidak perlu mengatakan itu dariku. Aku akan datang dan mengantarkan makanan setiap hari. Kau hanya perlu memberitahu dia, bahwa kau yang membuatnya. Matthias mendesah. Baiklah. Aku hanya berharap kau tidak selalu muncul di hadapan Nara, mengganggu suasana hatinya. Aku tahu. Setelah mengatakan ini, Austin berbalik dan berjalan pergi. Matthias bertanya, kemana kamu pergi? Austin menjawab, aku akan memeriksa cara membuat croissant. Nara dulu suka sekali makan itu. Aku akan menunggumu di sini pukul 7 pagi. Matthias tidak tahu harus berkata apa. Austin dulunya orang yang sangat jahat dan tidak sopan, tetapi Austin yang sekarang tiba-tiba tampak tidak begitu menjijikkan. Matthias menggelengkan kepalanya tanpa daya, sambil membawa termos ke halaman, hanya untuk melihat Nara tergeletak di tanah. Ia terkejut dan segera membantunya berdiri. Nara, apa yang terjadi padamu? Nara tersadar dengan bingung, dan melihat Matthias, dia ingin menangis. Dia mencoba memberi isyarat tetapi kemudian menahan diri. Dia tahu bahwa Matthias dan Austin baik padanya. Jika mereka tahu bahwa Gary memilih ibunya daripada dirinya di bawah tekanan, mereka mungkin akan membenci Gary. Karena itu, Nara hanya merenung sebentar sebelum memberi isyarat, tidak apa-apa. Aku hanya keluar ke kamar mandi dan pingsan karena kelelahan. Matthias segera menggendongnya ke kamar, dan setelah menidurkannya, dia menoleh untuk melihat termos. Dia tidak berguna, Nara membutuhkan makanan tetapi tidak punya uang dan masih membutuhkan bantuan dari Austin. Ia tersenyum getir, mengambil termos, masuk ke dapur, dan menuangkan isinya ke dalam mangkuk. Setelah beberapa saat, ia membawa mangkuk itu kembali ke kamar. Di dalamnya ada sup ayam, yang mudah dicerna dan bergizi. Namun Nara makan tanpa sadar, pikirannya melayang pada keadaan Gary. Ia ingin mengirim pesan kepada Gary, tetapi saat menemukan ponselnya, ia mendapati bahwa Nyonya Spencer telah menghancurkannya. Jika ia menggunakan ponsel kakaknya akan mengetahuinya. Nara memutuskan untuk menunggu sampai teleponnya diperbaiki sebelum menghubungi Gary. Hari berikutnya, di kediaman Spencer, Nyonya Spencer sedang duduk di sofa sambil berbicara di telepon sambil menangis. Kau tidak tahu betapa menariknya gadis bisu itu. Anakku, Gary, benar-benar terpesona olehnya. Aduh, untungnya, Gary masih mengakui saya sebagai ibunya. Namun, saran yang Anda berikan kepada saya sangat bagus. Begitu saya mengambil pisau dapur dan mengancamnya, dia langsung menurut. Itu bukan berarti aku mengancamnya. Kalau Gary benar-benar tidak mau mendengarkan, aku bisa saja mati di hadapannya. Anak yang aku besarkan, kenapa dia harus berakhir dengan si bisu itu? Baiklah, aku akan mengajak Gary menemui Nona Yil hari ini untuk mempersiapkan pernikahan ini. Dia harus melupakan gadis bisu itu begitu dia punya pacar baru. Setelah berkata demikian, Nyonya Spencer menutup telepon, langsung naik ke atas, dan mencoba membuka pintu kamar tidur Gary, tetapi ternyata terkunci di dalam. Nyonya Spencer menggedor pintu dengan marah, buka pintunya. Gary, buka pintunya. Kau ingin aku memanjat masuk dari luar. Baiklah, kalau kau tidak takut aku akan jatuh, maka aku akan memanjat. Dengan kata-kata itu, pintu terbuka. Gary tampak kuyu, dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya, jelas karena tidak tidur sepanjang malam.
Nyonya Spencer berkata dengan nada tinggi, jangan terlihat seperti ibumu baru saja meninggal. Aku akan membawamu ke keluarga Yil untuk menunjukkan kepadamu betapa mereka menghargai Nona Yil dan betapa kayanya kehidupan yang akan kamu jalani di masa depan. Gary bagaikan boneka yang diikat dengan tali, tanpa pikirannya sendiri. Ia dan Nyonya Spencer turun ke bawah, masuk ke mobil, dan segera tiba di kediaman Yil. Ketika Nyonya Spencer dengan bijaksana menyampaikan masalah itu kepada Nyonya Yil, wanita itu mengerutkan kening dan menatap Gary sejenak. Dia tahu bahwa Nyonya Spencer merasa putrinya, yang tumbuh di luar, tidak cocok untuk mereka yang berasal dari keluarga kaya dan bangsawan. Di sisi lain, Nyonya Yil tidak melihatnya seperti itu. Dengan dirinya sendiri sebagai pemimpin dan 3 kakak laki-laki yang memanjakan Nara, selama pelamar itu tidak buta atau tidak berperasaan, dia akan memperlakukan Nara dengan baik. Bagaimanapun, status putrinya jelas bagi semua orang. Namun kemudian Lady Yil berpikir tentang Nara yang bisu, dia merenung sejenak, melirik Gary lagi, dan merasa dia mungkin cocok. Bagaimanapun, Gary adalah seseorang yang tumbuh bersama Lady Yil. Dia jujur, teliti, dan tidak suka bermain trik. Meskipun status sosial keluarga Spencer jauh lebih rendah dari mereka, itu bukan masalah. Dengan dukungan keluarga Yil, keluarga Spencer tidak akan terpuruk, terutama karena sepertiga dari kekayaan keluarga Yil akan diberikan kepada putri mereka. Dengan mengingat hal ini, Lady Yil menundukkan pandangannya. Tidak apa-apa, kedua anak itu bisa saling mengenal. Bagaimana kalau begini, kirimkan foto Gary kepadaku, dan aku akan mengirimkannya kepada putriku. Aku juga akan menunjukkan fotonya kepadamu. Biarkan anak-anak muda itu melihat apakah mereka cocok. Saat berbicara, Lady Yil mengambil teleponnya dan membuka foto Nara. Bersambung guys.